yang atau dampaknya ke LBP gitu ya. Ini juga berbahaya. Jadi pastikan teman-teman aman dulu ya. Berat benda sedekat mungkin pada tubuh ya. Jadi pada saat mengangkat sedekat mungkin. Kemudian susunan atau stek, satukan gerakan tubuh dalam kesatuan gerak. Jadi harus bersamaan geraknya pada saat mengangkat. Jangan satunya belum siap, satunya sudah siap mengangkat. Kemudian kurangi jarak atau ketinggian. Ya, jangan sampai pada saat kita mengangkat ini ketinggian atau jaraknya terlalu jauh. Ya, ini juga nanti bebannya akan lebih berat. Ya. Kerjasama tim sangat diperlukan pada saat kita mau melakukan pemindahan. Jadi komunikasi dengan jelas dan tentunya sering-sering ini berlatih ya. Gunakan komando dan berkoordinasi secara lisan dari awal sampai akhir ya pasti ya. Jadi salah satunya keberhasilan evakuasi itu ada komandonya. Jadi komando inilah nanti yang akan memberikan informasi persiapan kita apakah harus sudah bersiap mengangkat atau belum. Mintalah bantuan pada petugas lain. Nah, ini tentu pada saat kita memposisikan diri kita, kira-kira kita tidak mampu mengangkat bendanya, maka jangan sungkan untuk meminta bantuan pada petugas lain. Ya, ini tadi adalah yang sudah kita bahas juga pada saat kita mau mengangkat, tentunya kenali kemampuan diri kita dulu dan kemampuan pasangan. Yang kedua, nilai bebannya. Jadi bebannya ini kira-kira berat tidak? Ya, kalau misalkan dia berat, jangan minta sendiri. Kalau mampu berdua, kalau tidak mampu dengan 3 atau 4 orang. Kalau kita mengangkat dengan 4 orang, untuk prinsip mengangkatnya tentu jangan kakinya dirapatkan ya. Nanti kalau dirapatkan bisa jatuh ya. Jadi regangkan kaki kita sejajar dengan bahu kira-kira. Kemudian posisikan satu kaki sedikit ke depan pada saat mengangkat. Ya, besok di evakuasi transportasi teman-teman akan diajarkan lebih jelas. Kemudian mulai dengan ya, jangan membungkuk ya. Jadi mulai dengan jongkok pada saat kita mau mengangkat ya. Kemudian punggung harus selalu dijaga lurus, jangan bengkok. Kalau misalkan nanti sering-sering bengkok, dampaknya teman-teman pada saat nanti usia lansia bisa bungkuk. Yang kedua, bisa terkena LBP. Jadi banyak rekan-rekan kita di rumah sakit, di rumah sakit ini yang terkena LBP gara-gara salah melakukan evakuasi atau mengangkat korban. Tangan yang memegang menghadap ke depan, ya. Kemudian jarak antara kedua tangan itu minimal 30 cm. Besok diajarkan evakuasi, ya. Kemudian dekatkan tubuh dengan beban yang akan diangkat. Jadi jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh pasti akan berat bebannya, ya. Dan juga bisa menimbulkan cedera pada tulang punggung kita. Ingat pada saat mengangkat jangan memutar tubuh. Saat mengangkat ini berbahaya karena bisa menyebabkan tadi LBP ya, cedera pada tulang pinggang. Ya, ini ada beberapa teknik. Yang pertama tadi adalah evakuasi darurat. Ya, jadi evakuasi darurat itu contohnya adalah misalnya kejadian kebakaran. Kemudian yang kedua adalah kejadian ledakan bom. Jadi kalau ada dua hal ini, mungkin bisa kita lakukan evakuasi darurat. Apa sih evakuasi darurat itu? Evakuasi darurat itu adalah evakuasi penderita ketika dalam keadaan yang membahayakan, baik dari lingkungan maupun penderita itu sendiri. Ya, contohnya tadi kalau misalnya ada ledakan, secepatnya nih kita harus pindahkan korbannya. Begitu juga dengan kebakaran, harus cepat dipindahkan. Ya, ini ada beberapa contoh pemindahan evakuasi darurat. Contohnya yang pertama adalah tarikan baju. Jadi posisi kita, kaki yang pertama yang sebelah kiri agak condong ke depan, kemudian kaki kanannya ditekuk, bajunya ditarik. Ya, ini akan memudahkan atau agak ringan kita akan memindahkannya. Kemudian yang kedua dengan tarikan selimut ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga ini tarikan lengan ya. Jadi tangan kita masuk di sisi aksila kanan kiri ya. Kemudian nanti salah satu tangan kita menggenggam tangan si korban. Ya.
kemudian baru dilakukan evakuasi. Keempat, yaitu adalah tarikan dengan spray. Ini bisa dilakukan misalnya dari rumah mau ke ambulan atau dari tempat tidur satu ke tempat tidur yang lain. Nah, teman-teman, untuk evakuasi darurat ini ada ya, contohnya misalnya pasien datang ke IGD dibawa dengan mobil, pasiennya kan nggak bisa pindah. Sementara kalau mobil, misalnya SUV, itu kan tempatnya kecil ya. Nah, kita harus bisa berpikir, gimana cara evakuasinya korban ini untuk memindahkan ke tempat tidur. Jadi bisa kita gunakan kira-kira dari 4 pemindahan ini, yang mana teman-teman mau pakai? Kalau misalkan nih contoh, ada pasien yang datang ke IGD, diantar dengan mobil ya, terus berhenti di depan IGD-nya, mau pindah, kan kita menjemputnya dengan branker nih. Nah, kemudian mau kita pindahkan dengan evakuasi, contoh evakuasi darurat, seperti ini. Kira-kira dari 4 ini teman-teman mau pakai yang mana? Mas Faisal Ramadan. Jangan salah ya, kita kadang masuk ke dalam ya, kemudian bingung mau ngangkatnya, pasiennya kan di dalam tempat tidur ya, di jok di tengah gitu ya, SUV. Kira-kira mau pakai yang mana Mbak Liberia dari 4 ini? Bisa pakai tarikan selimut kalau dia di bawahnya ada selimut. Cuman kalau nggak bisa, kayaknya tarikan baju lebih pas ya. Iya ya, jadi teman-teman pada saat kita mau ketemu pasien seperti ini, yang paling cocok kita gunakan itu adalah tarikan selimut. Ya, jadi teman-teman pada saat ada pasien yang mau datang ke IGD, di depan IGD-nya mau dipindahkan dari mobil ke branker, pakai tarikan selimut. Ya, kemudian juga bisa yang kedua adalah tarikan dengan spray ya. Jadi di bawahnya dikasih bukan spray tapi selimut ya. Nah, ini nanti ditarik bersama-sama. Tapi yang paling cocok adalah menggunakan tarikan selimut. Oke, yang kedua adalah evakuasi non darurat. Ini kejadiannya biasanya paling banyak kita di dalam rumah sakit. Kalau yang evakuasi darurat itu bisa di dalam rumah sakit juga bisa di luar ya, tergantung kebakarannya di mana. Nah, evakuasi non darurat ini ketika kita telah siap dievakuasi yaitu dengan memerlukan stabilisasi dan perawatan penderita. Jadi pada saat itu di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, kalau kondisinya sudah stabil, baru kita lakukan evakuasi. Kondisi stabilnya itu yang bagaimana? Kondisi stabil adalah kondisi yang mengancam nyawa. Dari RW, breathing, sirkulasinya sudah stabil. Baru kita persiapkan untuk evakuasi. Kemudian cedera lebih lanjut itu bisa saja terjadi ya pada saat kita mau evakuasi. Kemudian sedini mungkin ya kita harus menghindari supaya pasien tadi bisa tetap nyaman dan nyeri penderita bisa kita kurangin pada saat kita mau mengevakuasi. Nah, ini adalah jenis-jenis evakuasi non darurat. Yang pertama, pengangkatan langsung dari lantai atau tempat tidur. Yang kedua, pengangkatan ekstremitas. Ya, kemudian yang ketiga, pengangkatan dengan LSB, long spine board. Yang keempat dengan direct ground lift. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini adalah pengangkatan gambar pertama dengan ekstremitas. Ya, jadi ada 2 penolong yang melakukan. Penolong pertama ada di belakang, kemudian penolong keduanya di depan memegang lutut si korban. Kemudian ini adalah teknik yang keempat dengan menggunakan lock roll. Ya, di lock roll dulu, kemudian nanti posisi penolong ada 3 orang, ini memasukkan tangannya ke sela-sela tubuh si korban. Kemudian dari 3 orang ini harus ada 1 ladder, ya, ini namanya direct ground lift. Kemudian 1 leadernya menginstruksikan letakkan di paha terlebih dahulu, kemudian secara bersamaan ingat pada saat mengangkat, lihat kakinya ditekuk 1 sebelah kiri, ya, jadi menggunakan kekuatan otot paha. Dalam hitungan bersamaan, nanti baru diangkat bersama-sama seperti ini.
Ya, ini ada beberapa contoh yang lain. Ini ada kemudian ini ada di bawah. Kemudian korbannya nanti diberdirikan, ditarik berdiri seperti ini baru di bawah ya. Besok mudah-mudahan bisa dicontohkan pada saat kita evakuasi transportasi di sessionnya ya. Kemudian cara dipopong, nah ini salah satunya juga seperti ini ya. Kemudian ini cara pick a bag ya, ngaplok di punggung ya. Nah ini kita biasanya kecil-kecil senang ya ambil ya. Jadi tangan si petugas ada di sela-sela lutut si korbannya. Jadi korbannya juga lututnya aman, enggak jatuh ya. Jadi si penolong pun merasa erat dengan si korbannya. Kemudian selanjutnya tenaga penolong 2 orang. Ya, ini cara yang pertama, cara ditandu dengan kedua penolong. Ya, ini yang bisa kita lakukan kira-kira seperti ini. Tangan kita di bawah, nah saling mengait antara satu penolong dengan penolong yang lainnya, ya, yang di bawah ini. Kemudian korbannya nanti diangkat dengan teknik ingat menggunakan kekuatan otot paha. Yang kedua, cara do for and carry ya. Jadi ini tadi ya, pemindahan dengan 2 orang. Jadi langkah yang pertama, ini tangannya tadi dimasukkan di aksila terlebih dahulu. Satu orang memberikan aba-aba, kemudian satu orang lagi ada di depan bersamaan. Ingat, teman-teman, hati-hati dengan tulang pinggang. Selalu luruskan punggung dan menggunakan kekuatan otot paha. Ya, ini dengan menggunakan tekniknya dengan bantuan alat ya. Contohnya dengan menggunakan kursi. Ya, ini untuk satu penolong ini diseret ya. Kemudian yang kedua ini adalah dengan 2 penolong ya seperti ini. Ingat, hati-hati teman-teman pada saat menolong korban dengan bantuan alat. Tulang punggung kita harus tegak lurus, jangan sampai membungkuk ya. Hati-hati nih, kalau membungkuk nanti bisa LBP ya. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman, agak ngadet nih. Oke, peralatan untuk membawa penderita. Yang pertama adalah ini yang namanya adalah tandu beroda atau stretcher atau branker lah ya. Ini fungsi ketika mendorong branker, kita posisi kaki penderita itu ada di depan dan kepala di belakang. Yang kedua, dalam ambulans, posisi brankernya terbalik dengan kepalanya di depan dekat dengan pengemudi. Ya, pada wanita infartu, posisi branker dalam ambulans boleh dibalik supaya kita dapat membantu persalinan. Ya, jadi pada saat kita mau evakuasi korban ibu hamil, ya, ini cenderung posisi kepalanya harus dibalik bukan seperti pasien-pasien yang biasanya, ya. Kemudian yang kedua ini adalah alatnya namanya tandu atau scope stretcher ya atau orthopedic stretcher biasanya disebut ya. Ini adalah tandu scope bukan alat untuk membawa atau transportasi pasien tapi hanya untuk mengangkat dan memindahkan. Ingat, kadang-kadang kita salah nih bedanya antara LSB dengan scope stretcher. Dua-duanya difungsikan sama ya. Padahal ini fungsinya berbeda. Kalau scope stretcher itu hanya memindahkan dari satu tempat tidur ke tempat tidur yang lain, ya, bukan untuk memindahkan evakuasi jarak jauh. Nah, kalau yang satu ini, alat yang ketiga adalah long spine board, ya. Ini adalah digunakan untuk evakuasi jarak jauh. Ya, contoh dalam keadaan bencana atau pemindahan darurat tadi ini bisa digunakan, ya. Nah, ini adalah bidai tulang belakang kita kalau pakai atau papan
papan panjang kayu ini bisa mencegah terjadinya cedera spinal ya. Jadi kalau ada korban-korban dengan cedera spinal ini di lapangan tentunya ya, ini pasti baik sekali kita menggunakan LSD ya. Panjangnya ini lebih kurang 2 meter. Jadi kalau misalkan menggunakan ini, pasiennya misalkan mau di ronsen bisa langsung digunakan. Berbeda dengan scoop stretcher. Scoop stretcher itu tidak tembus. Tapi kalau LSD ini tembus ya, jadi tembus sampai ke tulangnya pada saat kita X-ray ya. Kemudian yang selanjutnya adalah KED, Kendrick Ekstrikasi Device atau biasa disebut dengan backboard ya. Nah, ini Kendrick Ekstrikasi Device adalah atau SSB ya, short spine board ya. Ini adalah dua alat yang berbeda secara bentuk namun mempunyai fungsi yang sama ya, digunakan pada penderita trauma terutama untuk memindahkan penderita dari dalam kendaraan yang dicurigai adanya cedera servikal dan tulang belakang ya. Ya, ini adalah namanya head immobilizer ya, digunakan pada kasus pasien multitrauma biasanya curiga fraktur servikal ya, jadi dipasang di kira-kira kurang lebih demikian ya. Nah, setiap adanya kecurigaan fraktur servikal harus selalu dipasang neck collar ya. Jadi pemasangan neck collar sendiri ini harus digunakan atau dilakukan oleh petugas minimal 2 orang. Ya, kemarin ada kita bahas RW itu bagaimana penanganannya. Jadi cara melakukan fiksasi atau kontrol servikal ini kepalanya dipegang ya. Yang lebih bagus lagi kita pegang bahunya nih penolong pertama. Nanti lengan kita ini yang mengapit kepalanya supaya lebih kuat ya. Kemudian penolong yang kedua nanti akan memasukkan obatnya tidak bernafas bukannya ya, kemudian nanti dibantu dengan menggunakan kondisi vertikalnya aman. Selanjutnya nanti baru dipasang head stabilizer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut saja, yaitu dengan evakuasi penderita ya. Evakuasi penderita ini bisa dilakukan kalau misalkan di darat tentunya dengan ambulan. Ya, syarat-syarat ambulan sendiri ini tentunya diharapkan ruangannya cukup luas ya, agar penderita dapat diposisikan terlentang. Kemudian dapat memuat penderita dan minimal 2 petugas. Jadi satu petugas nanti bisa ada di posisi RW, satu petugasnya ada di posisi BRIT. Kemudian yang baik itu adalah cukup tinggi ambulannya untuk petugas berdiri dalam melakukan tindakan yang diperlukan selama evakuasi. Nah, ini adalah contoh ambulan sendiri. Kalau yang di Kota Tarakan selain di rumah sakit kita itu sudah kemarin waktu kita tugas RI 1 saya mau melihat beberapa ambulan di rumah sakit kita sudah cukup bagus ya teman-teman. Jadi ada ambulan yang terbaru itu punya rumah sakit Angkatan Laut, rumah sakit Ilyas, ya itu sudah cukup lengkap. Di dalamnya ada ventilator, kemudian ada bedside monitor, ada tensi, kemudian dilengkapi dengan filter bahkan ya luar biasa. Kemudian juga ada alat pengaman kebakaran ya, APAR. Itu juga sudah lengkap. Jadi yang bagus itu punya rumah sakit Angkatan Laut, yang kedua lagi punya Bayangkara. Nah, ini yang lengkap. Di dalamnya saya lihat sudah standar untuk melakukan evakuasi, baik itu di dalam kota maupun di luar kota, cukup bagus ya, sama dengan rumah sakit Yusuf SK. Transportasi korban ini tentunya teman-teman harus kita ingat. Yang pertama, sebelum kita melakukan transportasi korban, itu siapa yang ditransport.
Apakah penderitanya itu lansia, bayi, ibu hamil, ya, atau penderita multitrauma, atau dia menderita kardiak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa masalahnya, ya? Apakah masalahnya trauma atau kardiak? Dan yang ketiga adalah kemana harus dibawa. Tentunya di bawah ini adalah rumah sakit yang mumpuni, yang mampu untuk menangani masalah kardiak atau trauma yang mau kita antar. Jangan sampai kita mengantar korbannya ke rumah sakit tersebut, tetapi SDM-nya tidak tersedia. Ya, jadi kalau mau transport korban, selalu pastikan dulu bahwa memang di rumah sakit tersebut ada fasilitas. Yang terakhir adalah prinsipnya kapan harus dibawa. Ya, tentunya di bawah ini kira-kira korbannya harus distabilkan dulu. Sampai belum stabil kita buru-buru ngantar, ya. Sampai di jalan nanti terjadi sesuatu, kita juga nanti yang repot. Ingat, pada saat mentransport korban di dalam ambulan itu sebaiknya ada asesmen, ya, asesmen pengkajian ambulan. Ya, jadi sebagai gambaran teman-teman sendiri bahwa di ambulan itu ketika mau menggunakan di prarumah sakit kita mempunyai seperti di dalam rumah sakit. Jadi ada asesmennya. Kebutuhannya apa nih untuk korbannya? Misalnya kebutuhan rumah sakitnya yang punya SDM jantung. Kemudian kebutuhan yang lain untuk obat-obatan apa yang harus dibawa, disiapkan. Ya, itu ada checklistnya yang kita bawa namanya asesmen. Kemudian implementasinya itu juga tertulis di dalam asesmen. Apa aja yang kita lakukan pada saat kita mengevakuasi korban tadi. Kalau misalkan sudah ada asesmen pengkajian di ambulan itu akan lebih bagus. Sehingga pada saat akan kita lakukan serah terima di ruang triase, rumah sakit rujukan, apa-apa yang kita lakukan selama transportasi itu akan jelas tertulis. Ya, transportasi ini berlaku baik itu transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara, sehingga apapun kondisi korban dalam keadaan pada saat kita mengantar itu semuanya akan tertulis di implementasi kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya. Saya sampai jam berapa nih, Mas Faisal? Halo ya Pak. Maaf, waktunya 45 menit Pak. Gimana? Kurang berapa menit? Kalau kita lihat baru sekitar Sampai 20 jam menit. 9.15 Kak. Ya. Oh ya. Oke, tidak ada ya yang bertanya ya. Kita lanjut. Sebentar tentang evakuasi, Pak. Oh, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Ibu. Bu Siti Handayani. Ya, baik, Bu Siti, silakan. Mau tanya, kapan waktu yang tepat saat kita melakukan evakuasi pada korban? Baik, bagus ya. Pak, kapan nih kita mau melakukan evakuasi yang tepat? Pada saat yang tepat juga gitu ya. Jadi pada saat kita mau evakuasi, tentunya kita harus menggunakan prinsip isbar. Nanti terakhir akan kita buka ya Bu. Ya, salah satunya adalah identifikasi tadi nih, kebutuhan pasiennya apa, ya. Kemudian petugas yang mengantar itu siapa, ya. Kemudian apakah dokumentasinya sudah kita persiapkan dengan lengkap. Kemudian rumah sakit yang dituju apakah sudah siap. Yang hal lain salah satunya adalah tentu si pasien tadi harus dalam keadaan stabil dulu, baru kita melakukan evakuasi atau transportasi si korban. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin demikian Bu, sekilas nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Ya, Pak. Ada lagi yang lain?
Ya, ini tadi membahas sekaligus ya pertanyaan dari Bu Siti. Ya, salah satunya adalah kapan kita harus merujuk. Nah, kita harus tahu dulu siapa yang harus dirujuk. Ya, yang pertama yang harus dirujuk itu adalah kondisi pasien-pasien dengan multi trauma. Kita tahu multi trauma tentu ada lebih dari satu trauma. Contoh misalnya ada fraktur, ya, kemudian ada cedera kepala berat, ya, kemudian juga ada permasalahan di breathing-nya, mungkin dia open pneumotoraks. Nah, ini adalah harus segera dilakukan rujukan ke rumah sakit yang memang SDM-nya mampu. Kemudian yang kedua adalah di instansi kita itu adalah di luar kemampuan rumah sakit kita. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu untuk melakukan hal yang sekiranya menyelamatkan si korban, ini segera harus kita lakukan rujukan. Kemudian yang ketiga, pasien dengan komorbiditas. Komorbid ini seperti apa? Ada penyakit-penyakit yang menyertai si korban. Contoh, misalnya pasien sudah dengan multi trauma, ya, punya riwayat komorbiditas, riwayat penyakitnya adalah kencing manis. Kemudian juga ada jantung, ya. Kemudian pasien komorbiditas yang bagaimana lagi? Yang umurnya ekstrim, yang lebih misalnya di atas 50 tahun. Nah, ini berarti pasien-pasien yang memang harus kita lakukan rujukan. Kapan nih harus dirujuk? Yang pertama, setelah masalah yang mengancam teratasi. Nah, ini jawaban dari Bu Siti tadi ya. Kalau masalahnya yang mengancam belum teratasi, jangan buru-buru. Ya, tunggu stabil dulu dari pengkajian primer kita, dari RW sampai dengan imaging. Kalau perlu stabil dulu baru dilakukan rujukan. Setelah traumanya diimobilisasi, kalau dia di rumah sakit, kecelakaan lalu lintas, sudah dipasang head stabilizer, sudah berada di LSB, diimobilisasi dengan baik, silakan dilakukan rujukan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah setelah ada perjanjian rujukan. Nah, ini nih yang kadang-kadang kita belum siap rumah sakit yang dituju ada perjanjian, kita sudah melakukan rujukan ya. Jadi jangan sampai teman-teman semua pada saat melakukan rujukan perjanjiannya tadi misalnya pasiennya ruangan HCU-nya lagi penuh, Mbak. Kalau pasiennya mau dirujuk nanti kasihan, sedangkan dari jauh nih dari Berau misalnya ya. Nah, tapi tetap aja diantar. Nah, ini salah satunya sudah melanggar nih ya. Jadi ada perjanjian nanti kalau sudah misalnya pasiennya kosong di HCU segera dikabarkan atau di perjanjiannya boleh Pak dirujuk tapi tolong dijelaskan keluarga kalau ruangan HCU-nya lagi penuh sehingga nanti pasiennya mungkin agak lama di IGD dulu. Nah, ini dijelaskan terlebih dahulu kepada keluarga agar pada saat nanti sampai di rumah sakit rujukan keluarganya bisa paham langsung sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang terakhir sebelum melakukan tes diagnosis yang tidak diperlukan ya, jadi diagnosis tes yang tidak perlu ya nggak usah dilakukan ya. Jadi harus segera dirujuk. Nggak perlu kita lama-lama menunggu-nunggu kalau pasiennya memang sudah keadaannya stabil, sudah ada perjanjian, ya segera lakukan rujukan. Nanti untuk tes diagnosis yang lainnya bisa dilakukan di rumah sakit yang memang sudah fasilitasnya mumpuni. Nah, bagaimana cara merujuk? Nah, merujuk itu ada caranya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu tujuannya. Jadi tujuan rumah sakitnya kemana? Rumah sakit tipe A, tipe B, atau tipe C. Kemudian yang kedua, pilih rute perjalanan. Yang menurut kita aman dan dekat, itulah yang kita jadikan prioritas. Jadi rute perjalanan ini bisa lewat
udara, bisa lewat laut, bisa lewat darat. Yang ketiga, pastikan sumber daya yang ada. Contoh misalnya, kalau misalkan kita mau merujuk, pastikan yang mau menemani si korban dari rumah sakit perujuk sampai ke rumah sakit penerima, ini memang sudah benar-benar tahu penanganan pasien pada saat mau dievakuasi dari rumah sakit menuju rumah sakit rujukan. Jangan sampai yang menemani tadi ketika pasiennya terjadi ARES, dia bingung mau ngapain. Kemudian terjadi gambaran CT-VF, penolongnya bingung mau ngapain. Nah, ini jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi pastikan betul-betul sumber daya ini paham betul apa masalah si pasien dan bagaimana menangani pasiennya pada saat nanti kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada saat evakuasi. Oke. Selanjutnya rujukannya mau melewati apa? Ya, rujukan ini memang ada beberapa ya, teman-teman. Jadi rujukan-rujukan ini terkait pertama adalah rujukan pasien bisa dilakukan, yaitu bisa darat, bisa laut, bisa udara. Kemudian rujukan yang kedua bisa dilakukan adalah rujukan ilmu. Ya, sekarang sudah berkembang. Kita punya Zoom ya. Di rujukan ilmu bisa video call, bisa telemedicine ya dari luar negeri ke Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah salah satu peningkatan daripada kualitas rujukan kita. Kemudian yang ketiga rujukan spesialis. Ya, jadi ada 3 hal ini. Selain pasien, keilmuan, juga spesialis. Nah, ini adalah teknik, teman-teman, bagaimana sebelum kita melakukan rujukan ke rumah sakit lain, ya, atau kita mau ke rumah sakit yang dituju. Jadi prinsip pada evakuasi dan transportasi, teman-teman nanti memang salah satunya diharapkan bisa menggunakan, ingat aja dengan kata-kata isbar, ya. I-nya itu apa? I-nya adalah identifikasi. Jadi betul-betul perujuk yang mau dirujuk ini, perujuknya sudah paham betul rumah sakit yang mau penerima ini mampu menangani pasien yang akan dirujuk. Yang kedua, situasi. Situasinya ini adalah alasan kita merujuk. Jadi betul-betul memang situasinya rumah sakit kita memang tidak mampu untuk menangani. Jadi ada alasan rujukan, terutama mungkin spesialis contohnya ya. Sumber daya manusia yang dibutuhkan ada di rumah sakit yang kita tuju. Yang ketiga, background-nya. Jangan lupa teman-teman. Jadi dalam dokumentasi saat merujuk itu penting. Makanya tadi saya bilang di ambulan itu sebaiknya ada asesmen. Jadi bukan hanya di ruang perawatan, bukan hanya di IGD, tapi di ambulan pun memang kita harus punya asesmen ambulan. Tujuannya apa? Itu adalah bagian dari catatan kita mengenai mekanisme cederanya. Bagaimana mekanisme cederanya, apakah nanti dalam perjalanan masih tetap aman? Mekanisme cedera ini bisa dijadikan juga patokan untuk mengetahui bagaimana biomekanik trauma. Jadi jangan lupa di dokumentasi kita itu sebisa mungkin ada mekanisme cedera atau biomekanik traumanya diceritakan di situ. Sehingga teman-teman pada saat datang di IGD kalau waktu ditanya, Mbak, ini waktu kejadiannya kapan misalnya ya, jadinya di lapangan, terus pasiennya ini ditabrak dari arah mana, depan, belakang, samping ya, ini mesti diceritakan. Mungkin dari mekanisme cedera yang teman-teman ceritakan itu bisa mencari bentuk tumor luka sakit yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya adalah assessment. Jadi ringkasan initial assessment dari RW sampai dengan imaging. Ya, RW-nya diceritakan ada masalah tidak ya. Kemudian briefing juga demikian sampai di exposure-nya. Ya, ceritakan secara singkat. Yang ada masalahnya dituliskan. Yang terakhir adalah rekomendasi, ya. Jadi rekomendasi di sini
tentunya rumah sakit rujukan. Sebelum kita rujuk, kalau di kita di Kaltara itu sudah ada Simanjur ya. Jadi teman-teman, ini fasilitas yang sangat mudah buat kita. Jadi sebelum merujuk kita perlu komunikasikan terlebih dahulu ke Simanjur. Nah, Simanjur ini adalah bentuk telemedicine juga ya, bentuk komunikasi juga lah ya, buat supaya kita di Kaltara ini lebih mudah merujuk ke rumah sakit Yusuf SK, teman-teman. Jadi pada saat mau merujuk, pastikan saja dulu untuk komunikasi lewat WA Simanjur. WA itu dipegang oleh siapa? Nah, teman-teman jangan khawatir. Jadi WA-nya itu langsung dipegang di tangannya dokter chief IGD. Nah, jadi di IGD sendiri itu ada dokter penanggung jawab, dokter tertingginya lah pada saat hari itu jaga, dokter chief kita bilang. Jadi kita fasilitasi dia untuk memegang handphone itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada emergensi, mau merujuk pasien, jangan sungkan-sungkan untuk WA, atau bisa langsung telepon. Tapi kalau misalkan telepon biasanya nggak diangkat karena pasiennya banyak ya, sibuk, jadi WA disarankan, bisa dilihat langsung. Kemudian prosedur dan persiapan rujukan ya, ini juga harus dipersiapkan dengan baik ketika kita mau merujuk. Baik itu sumber daya manusianya, alat-alatnya, kemudian dokumentasinya disiapkan. Ya, jangan lupa biasanya dokumentasi yang penting kalau mau merujuk yang paling diingat apa teman-teman? Kalau mau sampai ke rumah sakit tujuan, apa tuh Bu Metia biasanya kalau sampai ke rumah sakit tujuan jauh di luar kota? Surat perjalanan dinasnya dulu yang diingat ya, jangan sampai lupa. Diketok nanti kita bisa nggak diganti sama rumah sakit. Nah itu juga penting. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumentasi ini betul-betul jangan sampai ada yang tertinggal ya. Mungkin demikian teman-teman untuk materi evakuasi dan transportasi. Jika ada pertanyaan atau diskusi boleh kita lanjutkan 5-10 menit ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dari saya cukup sekian untuk materi evakuasi dan transportasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nas atas penyampaian materinya terkait materi transportasi ya, dan evakuasi. Jadi kami berikan waktu kepada teman-teman peserta. Barangkali ada yang mau ditanya, silahkan teman-teman. Masih ada waktu. Siapa Bu Meti? Ada pengalaman mungkin teman-teman, silakan kita diskusikan saja bagaimana pengalaman. Karena setahu saya untuk materi ini kan adalah tindak lanjut ketika kita sudah mungkin memberikan penanganan, baik itu kayak perawatan dan lain-lain, ketika tingkat hidup yang kita tolong itu sudah membaik terkait transportasi dan evakuasi ini. Dok, Jadi kalau lagi Zoom kayak gini, kalau namanya mau di rename gimana, Dok? ya Bu Desi silakan. Bicara sama dokternya itu, on kameranya, ya mikrofonnya. Oh iya, Oh, maaf, iya. Kak. Astagfirullah. Bagaimana mungkin ada yang mau membagikan pengalamannya terkait mungkin pasien datang, ada mungkin penanganan sebelum diberikan oleh penolong, kemudian pasien datang ke rumah sakit, apakah sudah benar atau ini biasanya di rumah sakit nih yang sering dapat rujukan kan? Atau di puskes? Silakan Bu. Pak, iya, Pak, ini kan tentang evakuasi. Nah, gimana kalau seandainya pas evakuasi korban, bagaimana cara kita selama perjalanan pasien itu ke rumah sakit, kita selalu menjaga gimana perawatannya selama kita membawa pasien dari tempat korban bencana ke rumah sakit itu agar pasien itu tetap, maksudnya setidaknya masih bisa kita lihat kondisinya. Dalam perjalanan itu perawatan apa aja yang harus kita lakukan dalam itu mengevakuasinya sampai ke rumah sakit biar dia tetap stabil. Terima kasih Bu Siti Hardianti Hastuti
ubrusun. Ya, pertanyaannya bagus ya. Apa saja nih Pak yang harus dilakukan pada saat kita perjalanan dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan? Gitu ya, Bu Siti ya. Ya, yang pertama adalah yang perlu kita ketahui tadi, kita tentunya melakukan identifikasi. Ini pasien yang mau dirujuk, pasien apa? Apakah pasien ini jantung masalahnya? Kemudian apakah pasien ini trauma? Kalau misalkan pasien ini jantung, maka hal yang harus kita perhatikan, ingat prinsip di jantung pertolongannya tentu berbeda dengan di trauma. Kalau di jantung, penanganannya adalah prinsipnya CAB, sirkulasi, airway, breathing. Tetapi kalau dia trauma, prinsipnya adalah ABC. Tentu yang kita lakukan, kalau dia misalkan pasien trauma, selalu kita waspadai kejadian-kejadian tentunya di airway yang utama ya. Dengan melakukan apa pada saat perjalanan? Look, listen, feel. Tentunya kita lihat apakah ada tanda-tanda sumbatan jalan napas parsial. Seperti contohnya adalah cairan atau darah. Kemudian listen, dengarkan dulu suara jalan napasnya. Apakah ada terdengar gargling? Kalau pada saat perjalanan kita evakuasi terdengar gargling, maka dilakukan suction. Ya, kemudian kalau misalkan dia tidak bernapas, maka kita berikan bantuan napas sebanyak 10 sampai 12 kali per menit. Jangan lupa prinsip BHD yang sudah kita pelajari pada saat kita melakukan evakuasi itu adalah sebagai pertolongan akhir di kita sampai nanti di rujukan. Ya, kemudian apalagi yang harus diperhatikan kalau pada kasus dengan trauma? Yang kedua adalah di breathing-nya. Lihat di breathing-nya 4 permasalahan yang penting. Yang pertama adalah kasus tension pneumotora, kemudian open pneumotora, yang ketiga play chest, yang keempat adalah tamponade jantung, yang kelima hematotorak atau hematotorak masif. Nah, kelima hal ini ketika kita rujuk, masalahnya ada di mana di breathing-nya? Apakah ada di fail chest? Kalau dia di fail chest, berarti kita pada saat merujuk harus memperhatikan, memonitoring kondisi nyeri pasiennya. Kondisi nyerinya skala berapa? Ringan, sedang, apa berat? Itulah yang tadi saya katakan bahwa pentingnya kita mempunyai asesmen ambulan. Di mana pada saat kita mau melakukan evakuasi, implementasinya, jam-jamnya bisa kita catat. Bahwa terjadi perubahan skala nyeri. Misalnya dari skala nyeri dari sedang ke berat pada jam sekian, itu dicatat. Dan apa tindakan kita pada saat kita kejadian, misalnya kejadian nyeri terjadi di ambulan. Kita masukkan analgetik, misalnya, itu kita catat. Nah, itulah hal-hal yang mungkin menjadi gambaran buat kita, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian di sirkulasi juga demikian. Kita lihat apa nih yang paling penting pada trauma, yaitu adalah kondisi shock. Apakah ada tanda-tanda kondisi shock pada saat kita perjalanan? Kondisi shock yang paling kita bisa lihat itu adalah pertama, akral dingin dengan nadi yang cepat. Ini 2 tanda yang memang kita bisa menilai kondisi korbannya jatuh dalam kondisi shock. Kalau itu terjadi, berarti tindakannya harus kita guyur infusnya 1-2 liter. Jangan lupa Bu Siti, dicatat juga di implementasi kita. Sampai nanti di tempat rumah sakit rujukan, hal-hal inilah yang kita sampaikan ke petugas triase maupun dokter triase. Ya, begitu juga dengan disability, misalnya ada perubahan skala GCS. Pada saat kita merujuk, mungkin pada saat kita merujuk keadaannya CM, tiba-tiba waktu perjalanan kondisinya muntah, terjadi penurunan kesadaran. GCS-nya dari 15, jadi terjadi penurunan 10.
kejadiannya jam berapa, dicatat Bu, diimplementasi menjadi bahan kita untuk melakukan pelaporan ke rumah sakit tujuan. Ya, selanjutnya yang terakhir mungkin di exposure-nya tidak perlu kita lakukan. Ya, yang paling penting tadi adalah mungkin 4 hal: RW, briefing, sirkulasi, dan disability. Mungkin demikian Bu Siti, pertanyaannya bagus, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama. Itu ada yang angkat tangan ya. Silakan Bu Siti Ma'rufah. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan mengenai rujukan Pak, sebelumnya apa yang harus kita lakukan jika ada ambulan rujukan dari fasilitas kesehatan yang lain mengirimkan pasien, sedangkan sebelumnya tidak ada konfirmasi atau WA di tempat rujukan tersebut. Terus ternyata di tempat rujukan yang dikirim oleh fasilitas kesehatan itu tidak dapat menangani pasien tersebut atau tidak sesuai dengan kondisi. Misalnya di rumah sakit tersebut tidak ada dokter spesialis ortopedi, sedangkan ambulan tersebut merujuk pasien dengan patah tulang misalnya. Itu apa sih yang harus dilakukan oleh si penerima, sedangkan sebelumnya tidak ada konfirmasi dari ambulan atau fasilitas kesehatan tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaannya luar biasa bagus ya Bu Siti. Terima kasih ya, ini untuk menjadi gambaran. Ya, untuk penerima rujukan ini sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing ya pada saat menerima. Tapi kalau misalkan di rumah sakit kita sendiri, itu prinsipnya yang pertama tidak boleh menolak pasien. Ya, jadi apapun kondisi pasien, ketika dia masuk ke IGD kita, dia mau sudah konsul melalui WA atau belum, itu prinsipnya wajib kita terima. Yang kedua, si penerima juga wajib memberikan edukasi. Mungkin saja pada saat dia merujuk, dia belum tahu kalau di rumah sakit itu ada fasilitas yang memang atau prosedur yang harus dijalankan. Jadi si petugas memang harus memberikan edukasi ke perujuk tadi supaya dia juga paham bahwa di rumah sakit kita sebelum merujuk memang harus ada komunikasi terlebih dahulu. Ya, penting untuk melakukan pendidikan. Jangan sampai kita gontot-gontotan nih. Ya kan ada nih, mohon maaf, mungkin di rumah sakit saya juga pernah ada kejadian seperti itu gitu ya. Nah, ini saya bilang bahwa memang tergantung dari personilnya. Ya, kalau memang personilnya ini salah satunya tugas kita sebagai seorang perawat itu adalah memberikan edukasi, ya. Edukasinya tentang misalnya salah satu tadi fungsi daripada si manjur itu mesti kita sampaikan. Kemudian jangan juga kita marah-marahin, ya udah ini mau menolong penderita sudah sampai di rumah sakitnya, nggak boleh kita sebenarnya marah-marah. Kalau kita marah-marah itu malah salah ya. Sebenarnya harus kita berikan edukasi ke teman-teman tadi supaya untuk merujuk berikutnya bisa lebih tertata lagi dengan baik ya, supaya nanti rekan-rekan yang lain di rumah sakit yang merujuk tadi bisa paham, oh kalau mau merujuk itu ternyata edukasinya harus dikomunikasikan dulu lewat WA, ada WA Simanjur ya. Ini juga kejadian ya, ada teman-teman yang dari long kunjungan misalnya datang dari puskesmas, tiba-tiba datang ke rumah sakit kita ya. Kan dia nggak tahu di sana kita punya prosedur seperti itu ya, kita jangan dimarahkan ya. Jadi yang harus kita lakukan satu adalah memberikan edukasi pendidikan kepada mereka yang merujuk tadi supaya bisa paham bahwa memang prosedur rujukan itu salah satunya tadi masuk dalam isbar. Rumah sakit yang dirujuk itu memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu supaya dia siap menerima. Jangan sampai nanti pas pada saat kita merujuk rumah sakit yang kita rujuk tadi tidak siap menerima. Mungkin itu Mbak Siti, terima kasih pertanyaannya cukup bagus, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman, barangkali ada yang mau ditanya.
kebetulan pas nih Pak jamnya Pak Budiman. Jam 9:10. Waktu materi Pak Budiman sudah selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan kita kasih satu penanya lagi. Baik, cukup ya teman-teman ya. Ya, untuk diskusi nanti kita bisa ketemu 2 hari lagi ya. Kita ketemu hari Jumat Sabtu ya Pak ya. Ya, betul. Ya, saya ucapkan terima kasih semua teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materi yang telah diberikan. Jadi selanjutnya kami persilahkan kepada Narsaji Faisal untuk membawakan materi terakhir terkait sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Kepada Narsaji Faisal kami persilahkan. Halo Pak Faisal, apakah sudah bergabung Pak? Pak Haji. Masuk ke sudah beliau. Tadi bilangnya sinyalnya hilang timbul. Tadi saya di Japri barusan dikirim materinya, tapi saya share screen dulu supaya beliau langsung memaparkan Masih pakai baju kali dia. Saya tanya teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Slide-nya Sudah Kak, tapi belum besar. slide-nya 13 aja nih. Enggak banyak, tenang Pak. Nah, jelas sudah Kak. Itu ada Pak Faisal. Materi terakhir ini. Siap. Sudah kedengaran? Sudah Pak Haji. Sudah Pak. Kan Pak, silakan. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mungkin mulai slide-nya sedikit aja ya. Kalau SPGDT kita nggak banyak slide-nya, kita paling banyak sharingnya aja nanti ya. Siapa Haji? Ini yang paling pengalaman biasanya si Jenal nih. Jenal paling sering depan komputer nih. Ya, jadi materi terakhir kita untuk pelatihan BTCLS untuk materi yang paling terakhir yaitu SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Kira-kira teman-teman ini ada enggak bayangannya apa itu SPGDT? Ketua panitia bisa kah? Ayo Kak Enal. Kenapa Kak? Kira-kira ada bayangan enggak apa itu SPGDT? Ini seperti penanggulangan gawat darurat Kak. Sebelum melakukan tindakan kita harus prosedur-prosedur apa yang harus dilakukan sebelum melakukan RJP, telepon dulu bantuan. Ini untuk yang di lapangan atau dalam ruangan Pak? Ini kita bisa mau dalam ruangan, mau di bencana juga boleh. Oh. Kalau dalam ruangan seperti code blue ya. Ini. Oke, terima kasih Channel. Kita Pulsa. lanjut ya. X. Belum benar jawabannya. Oke, baik. Jadi SPGDT sini kita lebih banyak ke masalah gawat daruratan. Bagaimana cara pasien yang gawat darurat kita tetap mengacu kepada ABCDE ya. Jadi bagaimana kita cara menangani pasien-pasien yang ada di gawat darurat, baik di bencana maupun yang ada di rumah sakit. Jadi biar bagaimana kita tetap harus mengacu kepada ABCD. Tapi risiko juga bisa kita pakai CAB ya. Lihat situasi dan kondisinya. Jangan berharap karena aku dipelajarinya harus ABCD ya. Tetap kita harus mengacu ke CAB juga. Jadi bagaimana situasi dan kondisi yang ada di lapangan.
Jadi jangan sampai salah prosedur, salah ABCD-nya sini kita menyebabkan pasien tersebut akan meninggal atau menyebabkan kematian. Jadi jangan sampai kita sebagai penolong kita lihat situasi dan kondisinya. Jangan lupa dengan 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Jangan mengamankan diri ya. Kalau mengamankan diri itu salah. Jadi biasa karena teman-teman pada saat menolong menyebutkan amankan diri berarti kita lari. Tapi kita nggak menolong ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu aman diri bagaimana kita bisa tidak jadi korban yang kedua. Jadi kita tetap menolong pasien dengan keadaan kita sehat walafiat. Oke, lanjut. Ya, jadi bagaimana cara kita menolong pasien, mulai dari pasien menemukan pasien sampai kita bawa pasien ke rumah sakit. Ya, bagaimana di situ biasanya kalau bencana paling ada polisinya, ada security-nya, ada Basarnasnya segala ya, ada SAR-nya. Tapi kalau di rumah sakit biasanya tinggal bagaimana kita menghubungi kalau sekarang code blue ya. Code blue 118. Kalau ambulans pasti sudah standby. Terus di sini bagaimana kalau kita teman-teman yang ada di UGD ICU atau di ruangan yang memerlukan pelatihan-pelatihan, mungkin jangan teman-teman cukup di BLS atau cukup BTCLS saja. Ayo kita pelatihan-pelatihannya kita tetap tingkatkan ya. Kalau bisa mau ke ATLS atau ACLS, kardiak atau trauma, silahkan teman-teman. Jangan berpuas diri bahwa saya selesai BTCLS, saya sudah selesai ilmu saya masalah gawat daruratan. Masih banyak ilmu yang kita bisa pelajari. Ayo kita sama-sama ya. Siapa tahu dari setelah pelatihan BTCLS ini ada yang mau jadi instruktur, ayo kita sama-sama belajar bagaimana cara instruktur ya. Sepertinya Jenal siap-siap menjadi instruktur. Amin. Ya. Terus lanjut. Di sini ada 3 kecepatan, bagaimana kita kecepatan menemukan penderita, bagaimana kecepatan kita minta bantuan, bagaimana kecepatan kita atau kualitas medisnya. Jadi pada saat ada kecelakaan gawat darurat di jalan ataupun di bencana ataupun di rumah sakit, bagaimana cara kecepatan kita untuk melakukan tindakan ya, bagaimana kecepatan kita mendapatkan pasien tersebut. Bagaimana cara kita memilah seperti kita pelajari yang kemarin ya, triase. Jadi bagaimana cara kita pasien yang harus kita tolong lebih dahulu yang mana. Terus kecepatan minta bantuannya. Jangan sampai kita minta bantuan di tempat yang salah. Jadi di sini kita harus bagaimana betul-betul kita minta bantuan, bagaimana cara minta bantuannya. Apakah dengan cara menelpon atau dengan cara teriak. Jangan sampai suara kita, kalau kita teriak suara kita tidak kedengaran kepada orang yang kita minta tolong ya. Biasanya kan ibu pura-pura suaranya kecil, padahal kalau sudah teriak suaminya suaranya akan besar ya. Tapi pada saat minta bantuan biasanya pelan suaranya. Begitu juga kecepatan atau kualitas medisnya, bagaimana cara ABCD-nya. Nanti kita akan pelajari di skill BHD, bagaimana cara kecepatan, kedalaman, dan kualitas RJP yang harus kita lakukan apabila kita menemukan pasien yang gawat darurat. Ya, bagaimana caranya kita minta tolong? Ya, apakah dengan cara teriakan atau dengan cara menelpon? Jadi pada saat kita menolong pasien di sini, kita jangan langsung menolong ya. Kita tetap harus minta bantuan dulu. Kalau bantuan sudah datang, baru kita bisa menolong pasien tersebut. Karena jangan sampai kita menolong pasien tersebut, kita jadi korban juga. Apakah kita demo massa atau kita lapor polisi? Karena takutnya kita yang
dikira kita yang mencederai pasien tersebut. Padahal kita di sini mau menolong pasien tersebut. Lanjut. Jika menemukan penderita gawat darurat sini, jangan lupa amankan penderita, hubungi ambulans, biasanya dengan cara menelpon ya. Terus tertib ke masyarakat. Berarti tertib ke masyarakat itu kita kita aman lingkungan ya. Terus jangan lupa prosedur medisnya itu prosedur A, B, C, D, E ya. Jangan lupa prosedurnya A, B, C, D bisa, tapi lihat situasi dan kondisi. Apa kita bisa pakai C, A, B atau tetap kita pakai A, B, C ya. Terus jangan lupa situ bagaimana kita betul-betul amankan penderitanya. Setelah itu baru kita respon ke ambulan yang ada yang paling dekat. Jangan pakai kejadiannya di Juwata, teleponnya ke ambulan rumah sakit Om Tarakan. Padahal di Juwata situ kan ada rumah sakit Bayangkara terdekat ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi yang mana tempat yang paling terdekat yang kita harus hubungi. Jangan hubungi yang jauh, hubungi yang paling terdekat. Ya, terus lanjut. Ya, terus Anda harus bertanggung jawab mengamankan lokasi sekitar. Setelah itu telepon 118 atau rumah sakit yang terdekat. Bagaimana prosedur gadar kita? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan prosedur gadar? Setelah itu, setelah kita mengamankan lokasi, telepon 118, terus ada bantuan yang sudah panggil tadi, baru kita lakukan respon ke pasiennya. Jangan lakukan respon pasiennya sebelum ada datang bantuan. Terus selanjutnya kita tertibkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat berkerumun, kita tidak bisa menolong. Lanjut. Ya. Kalau di sini jangan sampai kita yang merugikan yang lebih lanjut. Jangan sampai gara-gara kita pasien tersebut akan meninggal. Sedapat mungkin pasien tersebut kita bisa menolongnya. Jangan sampai kita yang menyebabkan pasien tersebut meninggal. Jadi kita sebagai petugas kesehatan di sini betul-betul kita harus menolong semaksimal mungkin. Tapi saya pertanyaan sekarang saya tanyakan, kira-kira apabila kita mendapatkan pasien di pinggir jalan kecelakaan, kira-kira kita sebagai petugas kita harus langsung turut langsung menolong enggak? Ada saya jawab. Dan alasannya apa? Ada? Jangan langsung menolong, 3A dulu. Kira-kira umpamanya ya, pas tidak jalan nih, tidak jalan, tiba-tiba di pinggir jalan atau pas depan kita kecelakaan lalu lintas. Kira-kira kita sebagai petugas ini, kita langsung tinggal langsung menolong atau kita bagaimana, atau kita lihat situasi kondisi atau bagaimana? Dan apa apabila Anda tidak ikut menolong, apa alasannya? Dan apabila Anda menolong, apa alasannya? Ada? Ikut menolong. Ikut menolong. Ikut menolong, tapi sebelum menolong kita harus 3A dulu dan lihat kondisi pasiennya. Lihat kondisi pasien. Ya. Apalagi pasien dengan kasus kecelakaan lalu lintas biasanya agak ribet ya. Kalau kita menolong, kita sudah menolong, dipanggil ke kantor polisi lagi bertanggung jawab saksi. Ya. Jadi Anda sebagai petugas harus lihat situasi dan kondisinya. Jangan sampai kita yang pergi menolong, kita jangan ribet. Ya. Jangan saya kan sudah pelatihan, saya harus tolong pasien tersebut. Saya
nggak mau peduli, yang penting saya kan sudah pelatihan, saya disuruh menolong pasien tersebut. Jangan, ya. Lihat situasi dan kondisi dan keadaan yang ada di sekitar tersebut. Jangan sampai kita yang sudah menolong ternyata kita yang jadi korbannya juga. Nanti bolak-balik aja ke rumah sakit hanya untuk rumah sakit, ke kantor polisi hanya sebagai saksi, atau jangan sampai kita jadi tersangka padahal kita hanya menolong, ya. Mungkin seperti itu. Lanjut. Terus prioritas keamanan kita di sini harus tetap safe health, safe scan, dan safe secure, di mana kita harus jaga diri kita sendiri. Terus bagaimana kita menjaga lingkungan kita, bagaimana kita menjaga penderita tersebut. Jadi jangan sampai penderita tersebut mengalami kelalaian atau pasien tersebut akan meninggal gara-gara prioritas keamanan kita tidak jaga, ya. Jadi kita betul-betul harus 3A di sini, ya. Kayaknya biar di rumah kalau ada apa-apa kita tetap harus 3A. Jangan karena oh itu kan saudara saya, itu kan keluarga saya tidak usah pakai 3A, ya. Tetap kita wajib pakai 3A. Aman diri, aman lingkungan, dan aman penderita. Terus bagaimana cara memanggil ambulan? Ya, sebutkan nomor telepon Anda. Jangan sampai cuma nelpon sudah itu hilang. Jadi tetap kalau kita panggil ambulan, tetap nomor telepon kita disebutkan, nama kita disebutkan, lokasi kejadian, jenis penyakitnya, ya. Jadi tetap sebutkan nomor HP-nya. Contohnya, ya, seperti contoh, anggaplah Jenal, ya. Halo, selamat pagi. Saya Faisal, nomor HP saya 081154000021. Di sini saya menemukan kejadian lalu lintas. Lokasinya di Jalan Skip 1, depan gereja, banyak depan gereja, ya. Dan penyakitnya di sini saya dapatkan pasien tersebut sepertinya ada luka robek pada paha sebelah kanan, ya. Terus korbannya ada 2, tetapi yang satunya alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa, satunya aja yang mengalami luka robek pada paha sebelah kanan, ya. Kalau sudah kita tersebut, kita tinggal tunggu umpan balik. Saya ada umpan balik tersebut, ya. Kami dari 18, betulkan nomor Bapak, nomor Bapak ini kalau kejadiannya di sini. Setelah itu baru kita permisi, ya, baru kita matikan HP. Yang penting sudah lengkap apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai pasiennya atau jumlah korbannya belum kita sebut, kita langsung matikan HP. Jangan bilang, oh sudah ya, usahaku habis, ya. Berarti Anda menolong secara tidak ikhlas karena belum selesai kata-kata yang Anda akan sampaikan. Kalian sudah mematikan nomor HP. Jangan sampai, halo, ada kejadian di skip 1, sudah ya. Jadi apalagi skip 1 yang panjang, ya. Ya, nanti ambulannya bingung. Skip 1-nya yang mana, tempatnya yang mana. Jadi betul-betul kita harus mengetahui di mana lokasi tempat kejadian tersebut. Jangan sampai cuma sebut kejadian di skip 1, udah. Makasih, ya. Ya, kita tidak boleh begitu. Tetap kita harus menjelaskan secara detail apa yang harus kita laksanakan. Terus lanjut. Ya, hari ini tidak boleh ada yang meninggal. Besok mungkin. Jadi hari ini tidak boleh ada yang meninggal, tetapi besok kita tidak tahu apakah ada pasien yang meninggal atau tidak. Jadi bagaimana
kita bisa menolong pasien tersebut. Jangan sampai gara-gara kita, pelayanan kita, pasien tersebut akan meninggal. Sampai di sini Anda mau bertanya? Karena slide-nya sudah habis ya, Nal ya. Ada yang mau Ya, diskusikan? habis, Silakan. Habis Kak, habis. Ya, soalnya kalau SPGT dikit betul materinya. Oke teman-teman, karena Pak Haji Faisal telah memaparkan materi, jadi kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan. Ayo semangat dong, karena materi terakhir nih. Silakan. Siapa lagi yang belum pernah bicara mungkin ini ya? Itu Mbak Eka silakan. Ya Mbak Eka mungkin. Ada yang mau ditanya terkait SPGDT? Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Mohon izin kami ingin memperjelas aja, Pak, dengan pengertian kami. Berarti kalau SPGDT ini dilakukan pada saat pasien tersebut proses pengantaran dari tempat kejadian ke UGD terdekat gitu ya, Pak ya? Ya. Kemudian berarti kalau pasiennya kita temukan di jalan atau mungkin di mana, kalau di rumah sakit berarti kita cuman aktifkan code blue aja berarti ya Pak ya? Ya, betul. Kalau di rumah sakit kita nggak aktifkan code blue aja. Oh siap. Itu aja kami memperjelas ini pengertian kami aja Pak. Ya, jadi bagaimana sistem SPGD kita ini berjalan. Bisa juga seperti gini. Umpamanya kayak itu tadi ya, pertanyaan pas di Mas Budiman itu cara merujuk pasiennya. Jadi bagaimana sistem SPGD kita berjalan, bagaimana kita bisa koordinasi ke pasien tersebut. Jadi sekarang kan mulai SPGD kayak rumah sakit umum Tarakan kan SPGD sudah jalan tuh. Bagaimana cara merujuk ya. Jadi kalau enggak kita merujuk, jangan sampai kita langsung merujuk ke pasien rumah sakit umum Tarakan tanpa ada pemberitahuan ke rumah sakit umum Tarakan. Berarti SPGD kita tidak jalan ya. Bagaimana sistem koordinasi kita ke rumah sakit sebelah supaya pasien kita bisa tertangani dengan baik ya. Palingan biasanya tuh Mas Jenal tuh biasanya ngomel-ngomel kalau merujuk enggak lapor-lapor tiba-tiba udah masuk GD pasiennya dari KTT umpamanya. Tiba-tiba masuk GD tanpa pemberitahuan, tanpa ada konfirmasi ke UGD Tarakan, tiba-tiba langsung bawa pasiennya. Pasti biasanya Jenal tuh ngomel-ngomel karena sudah pengalaman kayak Jenal begitu. Ya, jadi bagaimana sistem penanggulangan kita di sini, bagaimana kita sistem merujuknya. Yang penting kalau ada dari rumah sakit sebelah udah ada konfirmasi balik, baru kita bisa merujuk. Jangan sampai dikira kita ini menolak pasien, ya. Tetapi ternyata sisi SPGD kita tidak sinkron atau tidak jalan. Jadi mulai dari sekarang teman-teman apabila mau merujuk pasien, jangan lupa hubungi rumah sakit yang terdekat atau maksudnya yang kita akan rujuk, kita harus koordinasi. Di sana ada ruangan enggak? Bagaimana kalau enggak ada ruangan, mau kita pindah ke rumah sakit yang satunya, ya. Jangan ngotot. Ini kan pasien keluar sakit begini harus dirujuk ke sini. Ya, memang kita harus mengerti, kita harus beri pengertian kepada pasiennya. Bagaimana kita cara sistem kita SPGD kita berjalan supaya pada saat kita merujuk pasien kita diterima dengan baik. Jangan sampai belum kita diterima dari pasien tersebut atau melaksanakan pasien tersebut langsung kita antar pasiennya ya. Oke begitu. Lagi bagaimana Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Oke, memang benar ya Bapak Ibu, kalau kayak begini biasa kan ada yang urgen. Biasanya tuh kalau kita lihat kasus banyak nih masyarakat awan yang tiba-tiba mungkin ketabrak atau apa yang mungkin mengancam jiwa. Jadi kita langsung bawa ke rumah sakit. Bagaimana dengan yang seperti itu? Mungkin Pak Haji Faisal
apabila masyarakat yang misalnya mendapatkan korban pasien tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, kan selama ini ketika misalnya dari rumah sakit ke rumah sakit kadang ada yang biasanya tuh dimarah-marahi dulu petugasnya baru diterima. Kalau kita lihat begitu, bagaimana dengan misalnya masyarakat langsung membawa ke rumah sakit, itu enggak masalah ya Pak Haji? Ya, kalau gitu mau enggak mau kita harus terima karena orang awam sini banyak belum mengerti masalah SPGT kan. Karena makanya kata mulai sekarang, apalagi kita mulai sekarang kan kita disuruh mengajari BHD kepada masyarakat awam. Jadi bagaimana cara pasien Nah, hilang Pak Haji. Wah, Terputus. jaringannya ini. Hilang ya. sudah Pak Haji. Nanti mungkin Dijelaskan dijelaskan ke ya. masyarakat awam bagaimana ke Ya Pak Haji. Hilang Jaringan sinyal Pak Haji. kurang stabil nih. Iya, dia tadi bilang memang sinyalnya hilang timbul. Mungkin kita sambil nunggu Kak Enal gimana untuk materi terakhir ini, apakah ada tambahan atau kita langsung istirahat dulu atau kita mau lanjut ke tugas mandiri? Karena kita masih nunggu MOT ini belum hadir. Bisa Itu aja istirahat ya. dulu kan, mau ke toilet. Kalau mau istirahat aja kan dulu, nanti baru kita lanjutkan di grup. Jam berapa kira-kira? Maksudnya supaya teman-teman biar sekalian gitu nah. Tunggu saya kabar dulu Pak Anu Satrio. Oke, kita sabar dulu teman-temannya karena ini materi akhir, bukan materi sih, sifatnya adalah evaluasi mungkin dari setiap kegiatan untuk persiapan skill tentunya di hari Kamis. Maaf, karena Kamis enggak jadi hari Jumat dan Sabtu. Artinya 2 hari ya. Jadi kami sarankan teman-teman beristirahat dengan baik. Nanti mungkin akan ada sedikit informasi lagi melalui grup peserta. Jadi harap dipersiapkan apa-apa saja yang mungkin teman-teman harus bawa pada saat pelaksanaan. Nanti akan kami sampaikan juga poin-poin apa saja yang harus dibawa. Jadi tidak menginap ya teman-teman. Jadi pelaksanaan kegiatannya full pagi sampai sore. Kemudian akan diberikan makan siang, snack lunch, dan modul tentunya. Modul nanti kita akan komunikasikan kapan teman-teman akan diberikan. Jadi kami upayakan sebelum pelaksanaan skill teman-teman sudah dapat semua tuh, baik modul, tas pelatihan, dan seragam pelatihan juga tentunya. Kalau kita lihat jadwal ya. Oke, dari Pak Satrio katanya diistirahatkan dulu jam 10 baru bisa masuk lagi karena beliau lagi ada kegiatan. Oke, terima kasih Pak Enal. Pak Faisal, ada yang mau disampaikan terakhir penutup untuk materinya atau kesimpulan? Ada yang mau disampaikan pada teman-teman peserta mungkin Pak? Silakan Pak. Masih ada kah beliau? Jangan sinyalnya hilang. Oh. Ada, tapi enggak masuk suaranya Pak Haji. Tidak ada suaranya Pak Haji, maaf. Pakai 2 HP. Tidak kedengaran enggak? Nah, kedengaran Oke. Saya terpaksa pakai HP lagi, laptopnya terlempar dari Zoom nanti. Ya. Alah, kenapa Satrio nelfon lagi nih? Nggak apa-apa, Ji. Kelihatan juga ganya. Enggak, Mas Satrio. Ya, kesimpulan sini ya bagaimana kita bisa menjalankan SPGDT. Kalau ada yang mau pelajari lebih lanjut masalah SPGT, nanti kita koordinasi karena SPGT semuanya pasti panjang bagaimana cara koordinasinya. Kebetulan saya juga sudah pelatihan SPGDT, jadi kita mungkin bisa sama-sama bagaimana cara SPGDT yang baik ya. Terus kalau nanti teman-teman mau laksanakan cara BHD ke masyarakat awam, ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama melaksanakan BHD pada masyarakat awam. Atau ada pada saat ada kegiatan-kegiatan, ayo kita ramai-ramai melakukan pelatihan BHD di masyarakat awam supaya pasien tersebut masyarakat tersebut bisa tahu apa sih yang harus saya lakukan ya. Baik,
Terima Masih kasih ada Pak Haji. pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Setelah ini kita akan break dulu Pak Haji, akan lanjutkan pukul 10. Siapa tahu Pak Haji mau ikut juga, Oke, siap. ada arahan. Kami tunggu Pak Haji ya di Oke. Tarakan. Oke, siap. Tidak datang Oke, Pak siap. Haji. Sudah datang kah? Baru mau ketarik uang Saya pulsa. kebetulan ada kegiatan. Oh iya, enggak masalah Pak Haji. Gagal kupalak. Mohon dukungannya supaya Oke, lancar oke Pak ya. Haji. Ya. Oke. Oke, berarti saya cukupkan sampai sini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman sudah mengisi absen semua ya. Absen untuk kegiatan hari ini cukup 2 kali absen aja. Maaf, 3 kali, termasuk link registrasi, kemudian materi evakuasi dan transportasi, dan SPGDT. Sudah semua ya absen? Saya cek dulu sebelum saya kunci link absensinya. Oke, sudah 14, artinya udah lengkap. Selanjutnya teman-teman, kita akan bertemu lagi 20 menit ke depan di Zoom ini. Silahkan beristirahat. Terima kasih. Kita Hadir Pak. Eka Desi Natalia, hadir Pak. Faisal Ramadan, Bermasalah di suara Pak. di suara ya, oke. Ya. Muhammad Oki, Hadir Pak. Oki Primawarni ya, Oki. Hadir Pak. Oke. Wulan Putri, Hadir Pak. Liberia, Hadir Pak. ada yang belum disebut? Ada yang belum disebut? Jadi total 14 ini ya peserta ya, Pak Faisal ya. Benar Pak, benar 14 orang. Oke. Sudah masuk Pak Satrio? Sudah mulai mengabsen tadi. Oke, selanjutnya ini tugasnya mudah aja teman-teman ya. Jadi ini teman-teman nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti tiap kelompok ini nanti ada membuat suatu yel-yel ya. Tapi yel-yelnya nanti dihubungkan dengan suatu tindakan ya. Ini ada yang dibagi, nanti ada yang BHD, ada airway management breathing, sama initial assessment. Nah ini siap-siap silakan ditulis ya untuk panitia dengan peserta juga. Untuk initial assessment kelompoknya ini saya bacakan. Yang pertama Ibu Maria Magdalena. Kemudian yang kedua Ibu Suryanti. Yang ketiga Ibu Agustini. Yang keempat Ibu Siti Ma'rufah. Yang kelima Ibu Meti Wahyuni. Oke, kemudian kelompok airway management dan breathing. Yang pertama adalah Ibu Eni Dwi Wahyuni. Nanti ini ya screen share-nya nanti dari panitia nanti setelah ini ya ditulis dulu. Siap. Yang kedua tadi si Ibu Siti sudah ya, Siti Hardianti. Kemudian yang ketiga adalah Israh Leani. Yang keempat adalah Eka Desi Natalia. Yang 10 Faisal Ramadan. Kemudian untuk kelompok BHD, yang pertama adalah Muhammad Oki. Yang kedua Ibu Oki Priwarni. Yang keempat Ibu Wulan Putri. Yang terakhir adalah Ibu Liberia. Sudah masuk semua ya? Boleh panitia di share screen seperti yang sudah dimasukin. Saya share ya.
Nanti ini ya tugasnya ini yel-yelnya ini ditampilkan saat istirahat di sesi hari Jumat setelah istirahat makan siang. Oke, jelas ya instruksinya? Ada yang ditanyakan teman-teman peserta pelatihan? Jelas, Pak. Oke, makasih. Pak, untuk yel-yelnya nih ada batasan, ada durasi waktu kah atau gimana? Atau bebas aja? Bebas saja, teman-teman silakan berkreasi. Mungkin izin Pak, sekalian mungkin ditunjuk ketua kelompoknya, teman-teman sepakati aja supaya ada yang Nah, atau ini tergantung, ini kan tugas mandiri, jadi teman-teman yang harus berkoordinasi sudah ada kan? Di grup sudah ada, silakan saling berkoordinasi. Ini kan tugasnya memang harus membangun kelompok, silakan. Yang mau menjadi ketua siapa? Jelas ya teman-teman, ini nanti kami share lagi di grup peserta. Untuk inisial assessment Ibu Maria Suryanto, Bu Agustini, Siti Marufa dan Meti, kemudian RW Management and Breeding, Eni, Siti, Isra, Eka Liani, Eka Desi dan Faisal, kemudian BAD Muhammad Oki, Oki Primawa, Wulan, dan Liberia. Ada arahan lagi Pak terkait tugas mandiri teman-teman? Sudah cukup, kira-kira itu aja. Nanti silakan teman-teman ya dibentuk yang mau jadi ketua siapa. Saling komunikasi aja. Oke, teman-teman silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira itu aja cukup. Kalau ada yang nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa diakhiri aja. Silakan berkoordinasi antar sesama temannya ini, teman kelompoknya. Itu aja teman-teman. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Faisal. Oke, terima kasih Pak atas arahan terkait tugas mandirinya. Jadi mungkin tidak ada lagi materi hari ini, kita cukupkan. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada teman-teman untuk mendiskusikan. Jadi silakan teman-teman berkoordinasi ya, mau dibahas di grup tidak masalah, atau teman-teman mau buat grup WhatsApp sendiri. Silakan Bu Eka Desi. Bentar, diam dulu. Pak, yang untuk pembentukan apa sih namanya nih? Timnya ini khusus untuk yel-yel aja ya Kak ya? Yel-yel, ini izin mungkin saya jawab. Yel-yel dan kemungkinan nanti untuk skill akan teman-teman juga satu kelompok seperti itu dalam setiap. Oh gitu. Ya. Oh, tapi kalau yel-yelnya ini berarti temanya sesuai dengan pembagian ini Kak ya? Berarti kalau yang BHD, yel-yelnya mengenai BHD gitu ya Kak ya? Iya benar. Betul. Disesuaikan Terus dengan yang kelompoknya ya. manajemen ini yel-yelnya seperti itu. Oh Ya. gitu Kak. Ya. Cukup jelas ya? Ini anunya ya, instruksinya ya. Oh, iya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Untuk yel-yel silahkan, kita tidak batasi bagaimana harus panjang atau tidak. Yang jelas menyebutkan atau menyinggung sedikit terkait tema atau nama timnya teman-teman. Seperti itu. Saya kira kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya pertemuan hari ketiga siang hari ini. Kami akan menunggu teman-teman di hari skill pada hari Jumat tanggal 17 Maret pukul berapa ya Kak Enal? Jam 7 kita mulai berkumpul. Oke. Diharapkan teman-teman boleh atau harus berkumpul jam 7 ya. Saya kira sudah ada di Balai Penyuluhan KB jam 7 di sana. Nanti kami panitia lebih awal, intinya seperti itu. Di samping PMI ya. Ya betul Kak. Di samping kantor PMI atau ITD PMI. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita akhiri pertemuan siang hari ini? Dress code-nya apa? Kalau dress code aman aja Kak, yang penting bebas pantas, jangan pakai yang ketat-ketat karena takut RJP kan. Oke. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Untuk skillnya nanti kita masih pakaian masing-masing dulu ya. Nanti di hari akhir baru teman-teman menggunakan seragam, insya Allah. Terkait modul Kak Enal, kapan teman-teman bisa ambil ya? Tunggu dari Umi, katanya hari ini sudah selesai. Nah nanti kita konfirmasikan ulang karena sekalian mau dibagi semua. Oke.
Jadi ini yang paling penting juga, identitas yang menjadi persyaratan teman-teman itu harus ada ya, kayak foto harus lengkap, kemudian yang pernah mengikuti BTCLS itu wajib ada juga kopiannya, kalau tidak ada boleh, dan keterangan lainnya menjelaskan bahwa Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan BTCLS. Kemudian ada ijazah, kalau tidak salah ijazah, kemudian foto 3x4 sebanyak 3 lembar, yang mana 3 lembarnya itu satu untuk ditempel di sertifikat teman-teman, satu untuk arsip kami, sama satu untuk arsip untuk laporan kami ke pusat atau instruktur. Apabila kalau tidak ada lagi, kami cukupkan pertemuan. Tambahan sini, tambahan sedikit Pak. Silakan Pak Satrio. Minta tolong untuk panitia, untuk ini menyiapkan hadiah untuk yel-yel terbaik. Oh iya, siap Pak. Oke, makasih banyak. Ya. Oke, jadi ada ya tambahan yel-yel terbaik, kemudian ada juga hadiah atau penghargaan kami berikan kepada setiap individu. Ada juara terbaik 1, 2, 3. Ini untuk individu ya, di luar dari yel-yel. Yel-yelnya karena kita cuma 3 kelompok, cuma satu aja yang diambil terbaik. Silakan Kak Enal ya, disanggupi. Oke, siap. 5 lah hadiahnya tuh, kan ada satu kelompok 5 orang. Atau yang bisa menjadi kebersamaan mereka begitu. Oke, saya ulangi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama dari awal kegiatan sampai hari ketiga pelaksanaan kelas daring ini ada kesalahan. Jadi akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh live.